yang akhlaknya mulia, yang banyak ilmu, menamakan anaknya dengan semangat baper. Menamakan anaknya dengan semangat baper. Kalau ada orang yang bilang Ali benci kepada Umar dan Abu Bakar, berarti dia suuzon sama Ali. Bukan cuma suuzon sama Abu Bakar dan Umar, tapi juga suuzon kepada Ali. Jadi melenceng, balik lagi deh. Intinya yang mau disampaikan akhlak ya. Intinya jaga akhlak dalam semua unsur. Termasuk masalah nggak boleh maksain orang masuk Islam. Padahal Islam itu udah pasti benar. Terus ada lagi hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman, ini bab akidah nih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, akidah nih, rukun iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu, akhlak. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga, akhlak. Ternyata akhlak dengan iman itu hubungannya sangat dekat dengan akidah. Bahkan ciri orang beriman, akhlak. Ciri orang akidahnya baik, dengan tetangganya baik. Ciri orang yang akidahnya baik, dengan tamunya baik. Apalagi dengan orang tuanya, apalagi dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan gurunya. Mustahil dia akhlaknya buruk. Mustahil dia beriman kalau akhlaknya buruk. Mustahil. Pasti ada masalah dengan keimanannya. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Ikram itu bagian dari akhlak. Ini hubungan akidah atau iman dengan akhlak. Kemudian sekarang kita bahas hubungan ibadah dengan akhlak. Yang paling terkenal mah hubungan ibadah dengan akhlak itu ayat innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Teman-teman tahu bedanya fahsya dan munkar? Sama-sama dosa nih. Fahsya itu dosa, munkar itu dosa. Bedanya apa? Kalau fahsya itu dosa yang menghinakan diri sendiri, itu fahsya. Yang menghinakan diri sendiri. Kalau munkar, dosa yang merugikan orang lain, itu munkar. Makanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bukan wa tanhauna 'anil fahsya. Gimana melarang diri dari dosa? Enggak. Kalau diri sendiri mah belajar memperbaiki. Kalau orang lain mencegah. Makanya ada dosa fahsya, ada dosa mungkar. Kalau dosa apa? Fahsya, merugikan diri sendiri, menghina diri sendiri, merendahkan diri sendiri, itu fahsya. Kayak misalnya minum khamar, itu fahsya. Orang lain gak rugi sebelum dia menjadi pengganggu masyarakat. Kalau cuma minum khamar terus jadi ketiduran di jalan sendiri di trotoar karena teler gitu, itu fahsya. Tapi kalau udah mengganggu orang lain, membunuh, mencuri, merampok, atau orang yang teler kemudian ganggu orang di jalan dan seterusnya, itu namanya mungkar. Kedua-duanya kerusakan moral. Sehingga sholat harusnya memperbaiki moral. Hubungan ibadah dengan akhlak. Jadi kalau akhlak kita belum baik, pasti sholat kita belum benar. Belum sempurna. Ternyata benarnya sholat itu jangan hanya diukur dari angle fikih. Fikihnya sih udah sholat dengan sifat sholat Nabi banget tuh. Secara fikih, sholat kita tuh sifat sholat Nabi. Takbirnya, wah yakin banget gitu. Sampai niat aja tuh nggak jadi, belum. Berkali-kali gitu, saking pengen bener sholatnya ya. Orang udah selesai Al-Fatihah, dia harus niat dulu, belum beres-beres. Pas Allah. Berat banget. Jadi dia takbir itu kayak orang lagi tenaga dalam gitu deh. Udah lama. Saking teliti dalam urusan, dan kita husnuzan orang kayak gini berarti insya Allah dia mah sangat menghargai Allah dan sangat hati-hati berhadapan dengan Allah, dan itu mah pilihan masing-masing. Kalau saya nggak kayak gitu, bukan berarti saya lebih baik dari dia. Cuman kadang-kadang saya juga agak lucu gitu. Di sebelah saya ada yang kayak gitu, saya jadi lagi sholat. Jadi sholat saya nggak benar gara-gara kayak gitu tuh. Allahu Akbar. Saya sok-sok cool gitu sholatnya, so sick gitu kan ya. Allahu Akbar. Terus sebelah Allah. Batal deh gua sholatnya. Atau di sebelah pas tahiyat. Wah,
Jadi rame kan, padahal itu sunnah. Ada yang mazhabnya gini-gini, ada yang mazhabnya sekali-kali doang. Sesuai dengan denyut nadi gitu deh. Oh, berarti dia tenang soalnya. Ada yang kayak gitu. Ada yang sekali terus naik udah segitu aja. Ada yang gini terus gini. Ini mah terserah fikih lah itunya. Saya nggak tahu juga mana yang paling benar. Cuma saya ngambil yang salah satunya gitu. Tapi ada juga kadang-kadang sampai bunyi tok 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 tok. Wes, dahsyat nih, semangat banget nih, luar biasa. Ini namanya fikih, nggak masalah. Mau dia gini-gini, mau dia gini doang, mau dia gini, mau gini. Yang penting bukan gini kan ya. Salat sah. Wis, red gitu ya. Killing it, so sick kalau anak-anak surfing mah. Wis, so sick man. Wis, salat gini. Kan yang penting keren Ustaz. Salat kan menghadap Allah yang enggak boleh. Nauzubillah, apalagi kayak gini kan ini atau gini, ini nauzubillah. Ada yang wis, ini salat pangrok gitu. Wis, enggak boleh. Tetap aja gini, tinggal masalah ini doang. Mau berapa kali? Itu fikih. Udah sempurna, udah ininya sempurna, udah takbirnya udah keren banget, meletakkan tangan. Kalau di Saudi itu ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang sampai begini. Wah, ini kan mazhab nih, semuanya serius dalam urusan fikih teh. Ada yang Allahu Akbar, santai bro. Jadi salatnya wales. Ada yang Allah, pas dia di atas pusar kan ya. Kalau ada yang kakak saya tuh kalau sholat tuh gini, wis, kayak mau apa gitu ya. Kok gitu kak? Enggak, sakit jantung saya. Ada yang kayak gitu, saking telitinya dalam fikih. Ini insya Allah masing-masing punya dalil dan kita hargain. Cuman satu hal, jangan menganggap bahwa itu sudah sempurna kalau secara fikih sudah benar. Lihat dulu efeknya kepada akhlak. Kalau fikihnya udah keren banget, takbirnya udah mantap banget, tasyahudnya udah luar biasa, tapi akhlaknya begitu selesai sholat dengan orang lain tuh gaya sombong gitu. Saya kayaknya yang paling sifat sholat Nabi itu yang paling mirip dengan Nabi kayak saya nih. Kayak udah pernah ketemu Nabi aja, ya teman sebelah kanan kiri dia tuh menurut dia nggak pernah belajar sifat sholat Nabi, jadi kalian mah sholat masih amatiran, saya mah udah profesional. Sholat amatiran, dia yang pro gitu ya, sholat pro mah gini nih, sholat pro nih. Lihat orang pro mah biasanya santai tapi benar. Kalau yang amatiran heboh sendiri tapi nggak benar gitu kan. Amatiran mah gitu ya. Ini sombong. Berarti sholat dia belum sempurna karena tidak memperbaiki akhlak. Apalagi kalau ada orang tua, kan ada mazhab orang tua ya, mazhab klasik gitu deh. Kalau lagu mah yang hujan turun gitu ya. Itu mazhab klasik gitu orang-orang tua. Nah ada yang mazhab yang hujan turun lagi di bawah payung hitam. Ternyata habis sholat, biasanya mungkin kalau orang dulu menganggap memang bukan fikih, tetapi kayak budaya yang positif lah ya, salaman kanan kiri. Dia karena ngerasa saya kan udah banyak baca hadis, saya mah sunnah banget lah. Begitu ada yang orang tua gini, malah orang tuanya kakek-kakek usia 70 tahun, dia masih 17 tahun, yang satu 70 tahun, dia 17 tahun gaya. Pas disalamin sama kakek-kakek, wah ini sholatnya belum memperbaiki akhlak. Kakek-kakek ini nggak usah ngomongin sunnah di situ karena tidak ada yang melanggar sunnah. Omongin bab ikram, memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Kalau sesama teman mungkin pas diginiin, tar aja, boleh sama teman. Atau pas diginiin sama dia, gaya-gaya anak skate gitu deh. Apa bro? Oh ya. Atau bro gitu, boleh aja deh sama temannya. Tapi sama kakek-kakek, bro sis. Ada kakek, assalamualaikum warahmatullah. Sampai kadang-kadang ke belakang gitu kan ya, semuanya disalamin. Saking mulianya hati beliau kan, pengen maaf-maafan, mungkin semuanya ada dosa nggak disengaja, tadi lagi jalan kesenggol atau apalah, semuanya selesai. Nah pas sampai di sebelah, yang sebelah paling ininya udah muter sampai sebelah sini. Ini luar biasa akhlaknya. Saya nggak ngerti. Belajar sunnah kok akhlaknya gini. Berarti sholatnya tidak memperindah akhlak. Harusnya ya kayak nanti kalau emang menurut kita itu penting banget untuk dibahas, mau dibahas kata si kakek teh. Ya kayak mau dibahas. Akhirnya ya udah yuk kita di luar aja kata si kakek. Wah, ngeluarin jurusnya dalil masing-masing. Ini punya dalil, keluarin jurus MMA lah. Mixed martial art jadinya.
Udah aja lah kalau kakek-kakek yang mau salaman, hormati dia sebagai orang tua kita. Dan dulu kan ada nasihat ulama, kalau kita ketemu orang tua, kita anggap bahwa dia lebih duluan beramal soleh daripada kita. Kalau ketemu anak muda, kita bilang kita lebih banyak dosa daripada dia. Kalau ngelihat ada orang lebih tua, kita anggap dia lebih duluan beramal soleh daripada kita. Amalannya lebih banyak. Kalau ke anak muda, yang lebih muda dari kita bilang kita lebih banyak dan lebih duluan buat dosa daripada dia. So, gimana kita mau menyombongkan diri? Sehingga pas orang tua gitu, ya, wah, kalau perlu gitu ya, walaupun nggak perlu gitu, kata si kakek, nggak usah gitu amat juga, keles, kata si kakek, biasa aja lah gitu. Ini akhlak. Jadi inna sholata tanha, mencegah, menghilangkan fahsya wal munkar. Jadi jangan sampai fitnah gara-gara ngaji udah di TSM, jadi kayak gitu, pas salaman. Ada yang datang lagi dari belakang, dicoel-coel gitu, mau salaman. Ngaji di mana lo? Di TSM. Saya pernah ngajarin kayak gitu. Orang saya juga kalau disalamin orang tua saya, gitu-gitu deh, sok tawadu gitu. Tawadu aja pakai sok gitu ya. Wes. Tapi nggak akan duluan karena saya nggak nganggap itu sebagai rutinitas yang perlu. Tapi sangat menghargai kalau ada yang kayak gitu. Jadi saya nggak akan ngeduluin. Ini, semuanya silakan satu-satu gitu. Apalagi modelnya gini, mangga. Menganggap dirinya suci, ntar dulu, pakai parfum dulu, silakan satu-satu. Enggak gitu-gitu amat. Tapi kalau ada yang nyodorin duluan, ya saya hargai, ya gitu. Intinya akhlak di atas masalah pemahaman fikih kita. Terus ayat cerita tentang hubungan ibadah dengan akhlak yang lain, yang paling indah juga adalah ibadah Rasulullah SAW. Kan ada cerita tuh Rasulullah lagi sholat. Biasanya Rasulullah tuh kalau ngimamin sholat bacaannya panjang. Tapi suatu hari Nabi ngimamin sholat, pas lagi mau baca panjang, kayak kalau kita mah udah mulai alif lam mim gitu kan ya, kayaknya nih bakalan panjang nih, alif lam mim, langsung ruku gitu. Oh, kenapa ruku? Rasulullah pernah kayak mau baca ayat yang panjang gitu, tiba-tiba kepotong di tengah jalan, langsung ruku dan sujud dan selesai. Ketika selesai sholat, sahabat agak-agak penasaran gitu nanya, ya Rasulullah, ada musibah atau ada kejadian apa ya Rasulullah? Kok tiba-tiba mempercepat sholatnya, nggak kayak biasanya? Kata Rasulullah, ya tadi ketika saya sholat pengen baca ayat yang panjang, tiba-tiba mendengar seorang anak menangis di belakang, dan saya khawatir menyusahkan ibunya, sehingga saya mempercepat sholat saya. Lihat akhlak Rasulullah. Bukan cari kepuasan pribadi. Wah, saya mah 1 juz lah kalau sholat mah. Kalau kalian nggak sanggup, udahlah kalian sholat di tempat lain aja. Di sini mah untuk orang-orang yang hebat, untuk orang-orang yang hafiz. Ini mah barisan soft hufaz, hafiz Al-Quran, ahli Quran semua ini. Kalau sholat kita mah Al-Baqarah paling kecil, paling sedikit itu. Biasanya kita Al-Baqarah, Ali Imran, Al-An'am, tapi 1 ayat pertama doang. Ini saking semangatnya. Jadi dalam ibadah pun jangan mencari sensasi pribadi, pertimbangkan juga unsur ini menyusahkan orang enggak. Jadi kalau tadi yang rakaat kedua agak panjang, maaf ya, soalnya belum ada anak kecil menangis. Kalau ada anak kecil menangis pasti saya baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah. Kenapa Ustaz? Anak kecil nangis, ikut sunnah Nabi. Saking Nabi itu sangat care dengan orang-orang di sekelilingnya. Termasuk yang lebih terkenal lagi, Nabi lagi sholat terus sujud ya, cucunya naik ke atas punggung beliau kan. Padahal kan gampang banget, kalau cucunya naik ke atas punggung, giniin dikit kan bisa. Jadi oh ya, maaf Rasul, kan bisa aja. Nabi mah enggak, didiamin aja. Sampai sahabat juga bingung nih, kenapa sujud lama banget. Tadi kita sujud terakhir bukan karena cucu saya naik ke atas punggung ya, karena ngantuk. Enggak lah, doa. Jadi Nabi lagi sujud, naik cucunya di atas punggung, dibiarin aja sama Nabi. Nabi tidak mau mengganggu cucunya yang lagi bermain, sehingga Nabi biarkan sampai mereka turun sendiri. Enggak dikasih isyarat atau gerakan apa yang suruh turun gitu, enggak. Tapi dibiarin aja. Begitu udah cucunya udah puas naik di atas punggung beliau, turun, baru Allahu Akbar. Sahabat juga sangat taat kepada Rasulullah. Enggak ada yang lagi Nabi kelamaan. Nggak, bahaya itu. Yang saya sering khawatir itu ya, saya pengen sujud yang lama di akhir, khawatir ada jamaah yang gini.
ini ustadz pingsan atau meninggalnya husnul khotimah atau apa gitu. Jangan-jangan ustadznya husnul khotimah. Kenapa sholatnya nih sujudnya lama banget? Ini husnul khotimah nih kayaknya. Saya khawatir itu aja, makanya saya agak-agak galau gitu nih, dilamain lagi nggak ya? Padahal masih banyak doa yang pengen dibaca. Soalnya doa di ketika sujud itu kan paling mustajabah. Cuma khawatir jamaah nanti ada yang galau gitu sampai subhanallah, subhanallah. Kan nggak enak jadinya. Ya udah deh. Kecuali sholat tahajud. Karena pernah saya agak lama gitu, mulai ada yang gitu-gitu di belakang. Banyak yang bersin-bersin, batuk-batuk, tiba-tiba. Untung nggak ada yang sat. Nih sahabat Nabi mah paham. Cuman mereka tetap nggak ngerti. Begitu selesai sholat baru mereka tanya, dan pertanyaan mereka kelak menjadi sebuah teladan. Nabi mengatakan tadi pas lagi sujud, cucu saya naik ke atas punggung dan saya tidak ingin mengganggu mereka. Sholat dengan akhlak ternyata nyambung. Oh ini mah saya dengan Allah, nggak ada anak, istri semuanya tinggalin, hanya menghadap Allah aja. Dari mana ajaran seperti itu? Begitu udah sholat, Allahu Akbar. Pas kita sujud, anak naik, langsung berdiri aja tuh. Wah, anak terpelanting gitu. Kenapa Pak kayak gitu Pak? Sholat itu menghadap Allah, nggak akan peduli saya mau anak mau siapapun, nggak peduli. Dari mana ajaran seperti itu? Bukankah Rasulullah yang paling baik dalam ibadah sholatnya? Ternyata ibadah Rasulullah itu tetap mengandung unsur akhlak. Pernah nggak sholat tahajud sama istri? Hashtagnya Kalau tahajud sama istri sesekali coba sholat dipadukan dengan akhlak romantis. Pas istri berdirinya agak-agak jauh, yang kan kita nggak ada makmum laki-laki kan, nggak ada. Udah kamu nempel aja di sini dekat-dekat. Sholat tahajudnya tuh agak-agak kena gitu, sehingga begitu ruku kena, jadi salah-salah nanti pas berdiri gini jadi gandengan gitu. Pengen nunjukin ya Allah kita mah romantis orangnya. Pernah nggak sholat tahajud bareng pasangan? Itu beda, unsur akhlaknya lebih kelihatan. Sujud lama, istri juga taat, kelihatan di situ. Sifat istri itu kelihatan ketika sholat tahajud. Makanya kalau pengen tahu istri saya ini udah seperti apa sekarang ketaatannya sama saya, bawa sholat dan sujudnya 1 juz. Kalau sujud 1 juz dia masih diam aja, berarti insya Allah dia orangnya taat banget. Kemanapun kita bawa dia ikut. Tapi kalau sujud 1 juz dia juga diam, udah kita bangun tahiyat dia masih diam. Sujud diam, masya Allah istri saya soleha banget ya. Saya udah baca 1 juz, ketika sujud tuh doanya kayak 1 juz, diam aja dia nggak protes. Tenang, anteng gitu. Pak kita tahiyat, wah masya Allah lebih soleh dari saya. Ternyata tidur ya. Oke, balik lagi ke kepancing sih. Saya tadi pengennya ceramahnya yang khusyuk malam ini. Ibadah ya, hubungan ibadah Nabi dengan sholat dengan akhlak. Nah, ada lagi satu contoh yang luar biasa. Ini bisa teman-teman dapatin dalam kitab fikih sunnah tentang berapa rakaat sholat qabliyah zuhur. Ikhtilaf kan? Ada ulama yang bilang qabliyah zuhur itu 2. Ada ulama yang bilang qabliyah zuhur itu 4. Teman yang mana teman-teman? Enggak ya? Qabliyah zuhur itu 0. Kenapa 0 Ustaz? Enggak pernah qabliyah zuhur. Bagi saya mah qabliyah zuhur mah 0 Ustaz. Soalnya enggak pernah qabliyah zuhur. Rasul mah ada riwayat 2, ada riwayat 4. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau Abdullah ibnu Abbas yang bilang, Rasul mah kalau sholat qabliyah zuhur 2, kata Ibnu Abbas dengan pedenya. Kata Aisyah, Rasul mah kalau qabliyah zuhur 4 dengan pedenya juga. Kenapa Aisyah sama Ibnu Abbas beda pendapat? Ternyata Nabi itu kadang qabliyah zuhur di rumah, kadang di masjid. Kalau qabliyah zuhurnya di rumah pas azan beliau wudhu kemudian sholatnya di rumah dulu, sebelum kan rumah dengan masjid cuma bersebelahan. Jadi qabliyah zuhur di rumah beliau akan sholat 4 rakaat. Tapi kalau beliau sholat qabliyah zuhurnya di masjid, beliau akan sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena beliau tidak mau menyusahkan umatnya. Kalau nggak ada yang lihat, sholatnya 4. Kalau banyak yang lihat, sholatnya 2. Coba lihat unsur akhlaknya. Kebalik. Kalau kita di rumah nggak ada qabliyah, nggak ada badiah. Giliran di masjid, panjang sekali sholat qabliyah zuhurnya. Apalagi kalau masjid yang nggak pakai timer ya, nunggu orang semuanya selesai qabliyah,
nungguin kita tuh setengah jam. Kenapa nggak iqomah? Itu di belakang masih pada sholat. Orang pengen sholat, dia mah qobliyahnya panjang banget di masjid, giliran di rumah selesai. Ini berarti sholat kita yura'unan nas riya. Giliran di masjid sholatnya lebih terlihat khusyuk daripada di rumah. Ini nih kayak jelek buat diri sendiri nih. Kalau di rumah biasa aja, di masjid panjang luar biasa. Ayatnya panjang banget. Ini menunjukkan akhlak Nabi. Giliran sholat di rumah 4 rakaatnya panjang 4 rakaat ngambilnya. Giliran di masjid, ini di masjid banyak yang lihat. Udah deh, saya 2 rakaat aja biar nanti sahabat nirunya yang ringan, tidak meniru yang berat. Ini nilai-nilai akhlak yang terselubung di dalam ritual-ritual ibadah Nabi SAW yang luar biasa. Ibadah dan akhlak. Terus ada lagi ibadah dalam, ini sampai dalam bab memberi hukuman. Kalau dakwah dan muamalah udah pastilah. Ibadah dalam akhlak dalam memberi hukuman. Bayangin, akhlak dalam memberi hukuman. Memberi hukuman boleh karena itu hak agama. Jika ada orang yang melakukan kesalahan menurut agama dan memang pantas dihukum, dihukum. Cuman tidak boleh mencela. Salah sekali menurut agama Islam, gara-gara marah terhadap orang yang melakukan kesalahan dalam agama terus mencela, itu salah dalam agama. Orang yang bersalah itu salah, yang mau memperbaiki kesalahan juga salah, sama-sama salah ini. Nabi bersabda di kitab Riyadhus Shalihin itu ada, kalau budak perempuan kalian berzina, bayangin ini kalimat Nabi ini diambil bahasa yang paling ekstrim, budak. Yang dalam culture orang Arab, budak itu rendah. Bukan orang merdeka, budak, perempuan pula. Kalau budak perempuan kalian, ini kayaknya Nabi bukan menggunakan persepsi beliau. Beliau ingin seolah-olah pakai persepsi dan logika orang Arab umumnya. Kalau budak perempuan kalian melakukan zina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Jangan bilang dasar budak, dasar jelek, dasar hitam, dasar apa, apalagi pakai nama-nama hewan, gak boleh. Cambuk dia, karena itu hak agama. Cambuk dia, tapi jangan cela dia. Terus Nabi bilang lagi, kalau dia berzina lagi setelah itu, besok-besoknya dia berzina lagi, cambuk lagi dia, tapi jangan cela dia. Setelah beberapa lama dia berzina lagi, maka juallah budak itu walau dengan harga seutas tali. Seutas tali, harganya murah sekali, tali rafia gitu. Harganya 5.000, 10.000, juallah dia walau dengan harga seutas tali, tapi jangan cela dia tetap. Coba lihat bagaimana mengkombinasikan antara hukuman agama, undang-undang, hukum dengan akhlak. Tidak ada yang terpisah dari akhlak dalam agama ini. Sampai bab kayak gitu juga ada unsur akhlaknya. Jadi sejak kapan kita merasa paling setia kepada agama Islam sampai kehilangan akhlak kita? Sejak kapan? Merasa udah paling membela agama Allah sampai saking semangatnya membela agama Allah kehilangan akhlak. Sejak kapan itu berlaku? Apakah kita lebih setia terhadap Islam daripada Rasulullah? Bukankah Rasulullah itu paling baper urusan agama? Paling sensitif urusan agama? Paling kena banget urusan agama? Paling sedih banget kalau urusan agama? Paling serius kalau urusan agama? Tetapi kenapa tetap tidak kehilangan sisi akhlaknya? Karena akhlak nggak bisa dipisahkan dalam bab apapun dalam agama kita. Tetap nggak boleh. Saya sedih ketika kemarin ada adegan misalnya, walaupun adegan-adegan yang lain saya juga sedih, misalnya ada adegan presiden tidak mau menemui ulama. Sedih kita, bukan bab masalah demonya, saya nggak tahu pro yang mana. Ini nanti masalah pilihan masing-masing. Kita boleh pro A dan B dan Z dan segala macam. Cuman bab seorang presiden tidak mau menemui ulama yang udah datang ke depan istana, ini bagi saya ada rasa sedih. Tapi bukan berarti kita boleh mencela. Begitu mencela, kaum muslimin berteriak. Ini yang saya agak-agak lebih sedih lagi. Kenapa celaan diteriakin seolah-olah itu sebuah pembenaran, bahwa itu hero, bahwa itu hebat? Gak boleh seperti itu. Kita harus tetap menjaga akhlak sebenci apapun kita kepada seseorang. Bahkan walaupun kita pengen menghukum dia, tetap menjaga akhlak. Hukum aja, tapi jaga akhlak. Kayak misalnya ada perempuan di zaman Nabi yang berzina itu kan, kemudian mau dirajam aja
dirajam aja terus karena itu hak agama. Tetapi jangan gara-gara merajam lantas kita mencela dia dengan mengatakan perempuan keji, nggak boleh. Ada lagi seorang laki-laki yang minum khamar. Kalau dia mabuk tuh dia suka ganggu orang di jalan, ganggu orang gitu. Akhirnya ditangkap sama sahabat. Kata Nabi, ikat dia di tiang masjid. Dulu tiang masjid itu sekalian jadi penjara. Jadi masjid itu bank juga masjid, sholat juga masjid, jihad di masjid mulainya, ngatur-ngatur negara di masjid, penjara juga di masjid karena emang belum membutuhkan ruang penjara khusus. Orang diikat di tiang masjid. Setiap sahabat yang masuk masjid dianjurkan oleh Nabi ambil sendal dan pukul dia pakai sendal. Jadi hukumannya tuh kayak gitu, ambil sendal, mukulnya hanya satu bagian yang boleh di sini. Gak boleh, wah ini kamu dasar. Nggak boleh di sini, nggak boleh di tempat lain. Cuma di sini doang bolehnya. Ini Islam, indahnya Islam. Tapi bukan berarti akhlak mulia, lantas hukum nggak tegak, nggak boleh juga. Berarti nggak adil kan ya? Kalau gitu buat apa kita berbuat baik? Mending buat jahat aja sekalian karena nggak dihukum juga. Kata orang, katanya agama yang mulia, tapi kok orang masuk neraka? Kalau nggak ada neraka, lantas buat apa kita berbuat baik? Mending kita buat jahat aja, toh nggak akan masuk neraka juga. Justru neraka itu untuk memberi keadilan bagi manusia supaya orang tidak berbuat jahat. Indahnya akhlak Islam, cuman nggak boleh berlebihan. Hukum-hukum aja. Karena dia ganggu orang di jalan, dia diikat di tiang masjid. Setiap mau masuk masjid ambil sendal, pok, masuk masjid. Ambil sendal, pok, masuk masjid gitu. Oh loh, masuk masjid. Tapi ada seorang sahabat pas ngambil sendal, saking ini kayaknya hamasahnya, masya Allah nih. Orang ini luar biasa. Wah, saya paling benci dengan kemungkaran. Saya sama sekali nggak ada toleran dengan kemungkaran. Saya ambil sendal, dipukul sambil mengatakan, celaka kamu. Memukul sambil mencela. Nabi langsung menegur, janganlah kamu membantu syaitan untuk mencelakai saudaramu, yaitu dengan cara mencela. Pukul-pukul aja, tapi jangan dicela. Jangan juga dipuji. Udah mukul muji, itu namanya ngenyek ya.